Dasar orang kampung. Lihat pakaiannya norak seperti ondel-ondel. Itu adalah hinaan kejam calon mertua pada ibuku, di depan 200 tamu. Mereka pikir aku akan diam. Mereka salah. Saat itu juga aku batalkan pernikahan, dan aku bersumpah, aku akan membuat keluarga sombong itu bersujud di kaki ondel-ondel yang mereka hina. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe, agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Gedung pernikahan itu bermandikan cahaya kristal. Tepat 200 tamu undangan, semuanya dari kalangan atas, memenuhi aula utama yang beraroma mawar putih. Ini adalah puncak dari segalanya bagi Melisa. Pernikahannya dengan Ardi, pria yang ia yakini sebagai cinta sejatinya, putra dari keluarga Rahardian yang terpandang. Melisa berdiri di atas pelaminan. Gaun pengantinnya yang berwarna putih gading tampak begitu anggun, serasi dengan hijab pengantin modern yang membingkai wajahnya. Di sampingnya, Ardi tampak gagah dengan setelan jas mahal. Akad nikah telah selesai 2 jam lalu, berjalan lancar dan hikmat. Kini, di acara resepsi, semua tampak sempurna. Melisa melirik ke arah ibunya, Ibu Wahyuni yang duduk di barisan keluarga. Jantung Melisa terasa hangat. Ibunya adalah alasan ia bekerja begitu keras. Ibu Wahyuni adalah wanita sederhana yang membesarkannya seorang diri dengan usaha catering kecil-kecilan di kampung halaman mereka. Hari ini, melihat ibunya di sini di pesta semegah ini adalah impian Melisa. Ibu Wahyuni mengenakan kebaya tradisional berwarna lembut. Kain batik yang dipakainya adalah kain tulis warisan neneknya. Itu adalah pakaian terbaik yang dimiliki ibunya. Dan di mata Melisa, ibunya adalah wanita tercantik di ruangan itu. Di seberang ruangan, Ibu Grace, Ibu Ardi, duduk seperti seorang ratu. Gaunnya berkilauan penuh payat, perhiasan di leher dan lengannya menyilaukan mata. Sejak awal, Melisa tahu Ibu Grace tidak pernah benar-benar menyukainya. Ia dianggap tidak selevel. Melisa mengira dengan pernikahan ini, dengan cinta Ardi, sikap itu akan luluh. Ia salah besar. Acara memasuki prosesi, sungkeman dan pemberian restu. Pembawa acara memanggil kedua orang tua untuk naik ke pelaminan. Ibu Wahyuni berdiri, tampak sedikit gugup melihat kemegahan panggung. Ia berjalan perlahan, tangannya menggenggam tas tangan kecil dengan erat. Saat Ibu Wahyuni mulai menaiki tangga pelaminan, Ibu Grace tiba-tiba berdiri. Wanita itu berjalan cepat ke arah pembawa acara dan merebut mikrofon dari tangannya. Musik yang lembut tiba-tiba berhenti. Aula menjadi hening. Semua mata tertuju pada Ibu Grace yang kini berdiri di tengah panggung, menatap lurus ke arah Ibu Wahyuni yang berhenti di anak tangga terakhir. Selamat malam para tamu undangan yang terhormat. Suara Ibu Grace menggelegar penuh percaya diri yang angkuh. Hari ini adalah hari bahagia putra saya, Ardi. Tentu saja, sebagai seorang ibu, saya ingin semua yang terbaik untuknya. Ia berhenti sejenak. Senyum sinis tersungging di bibirnya. Ia mengangkat tangannya yang penuh cincin berlian dan menunjuk langsung ke arah Ibu Wahyuni. Tapi saya tidak menyangka. Lanjutnya, suaranya kini penuh nada cemooh yang kental. Bahwa di acara semewah ini, kita kedatangan tamu yang sangat unik. Melisa merasakan darahnya mulai mendingin. Ardi di sampingnya tampak bingung, namun tidak bergerak. Lihat, kata Ibu Grace lagi, lebih keras. Lihat baik-baik semuanya. Ibu Wahyuni membeku. Ia menatap Ibu Grace, bingung dan takut. Dasar orang kampung, Ibu Grace berteriak. Lihat pakaiannya, Nora. Seperti ondel-ondel kampung. Tawa meledak dari mulut Ibu Grace. Tawa yang keras, puas, dan sangat kejam. Tawa itu menggema di seluruh aula yang hening. Melisa terpaku, waktu seolah berhenti. Hinaan itu menusuk langsung ke jantungnya. Ia melihat ke arah ibunya. Ibu dia hanya terdiam, wajahnya pucat pasi. Tapi yang lebih menghancurkan Melisa adalah apa yang terjadi selanjutnya. Ardi, pria yang baru saja mengucap janji sehidup semati dengannya terkekeh.
Awalnya pelan, lalu saat melihat tawa ibunya, ia ikut tertawa. Puas tertawa bersama ibunya. Kemudian, seperti paduan suara yang mengerikan, seluruh keluarga besar Ardi yang duduk di meja VIP ikut tertawa. Mereka menertawakan Ibu Wahyuni, menertawakan kebaya sederhananya, menertawakan asal-usulnya. Di tengah riwah itu, Ibu Wahyuni menatap Melisa. Mata ibunya berkaca-kaca, menahan tangis yang luar biasa. Tapi tatapan itu menyeratkan satu hal. Sabar nak, jangan dirusak acaramu. Ibu tidak apa-apa. Ibu tidak apa-apa. Melisa merasakan amarah yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Amarah yang dingin dan tajam. Ibunya, wanita paling mulia yang ia kenal, baru saja diinjak-injak harga dirinya di depan 200 orang, dan pria di sampingnya, suaminya, ikut menertawakannya. Tidak, desis Melisa. Ia tidak peduli lagi dengan pesta. Ia tidak peduli dengan reputasi. Ia tidak peduli dengan Ardi. Dengan gerakan cepat, Melisa melepaskan genggaman tangan Ardi. Ia membuka kerudung pengantinnya, menyisakan hijabnya yang rapi. Ia mencopot kalung berlian di lehernya dan membantingnya ke lantai. Ia menarik cincin kawin yang baru beberapa jam tersemat di jarinya dan melemparkannya ke wajah Ardi. Melisa, apa yang kamu lakukan? Pekik Ardi. Tawanya langsung hilang. Ibu Grace berhenti tertawa, wajahnya kaget. Melisa berjalan ke depan, mengambil mikrofon lain dari pembawa acara yang gemetaran. Aula seketika hening total. Tawa tadi lenyap digantikan ketegangan yang pekat. Melisa menatap lurus ke arah Ibu Grace, lalu ke Ardi. Suaranya diperkuat oleh pengeras suara, terdengar jelas dan mantap. Tidak ada getaran tangis, hanya ada kemarahan yang membara. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian di pesta yang meriah ini, ucap Melisa. Suaranya bergema. Dan terima kasih khusus untuk Ibu Grace yang sudah memberikan hiburan yang sangat luar biasa. Ibu Grace tampak murka. Beraninya kamu. Saya potong Melisa. Anda yang berani menghina ibu saya di depan semua orang. Ia berbalik menghadap 200 tamu. Saya kira hari ini saya menikah dengan seorang pria. Ternyata saya salah. Saya menikah dengan anak laki-laki manja yang bahkan tidak punya tulang punggung untuk membela istrinya, atau sekadar menghormati ibu mertuanya. Ia menatap Ardi. Dan kamu? Katanya menunjuk Ardi. Kamu ikut tertawa. Kamu dan seluruh keluargamu menertawakan ibuku. Detik ini juga, Melisa menarik napas panjang. Pernikahan ini saya batalkan. Hening. Hening yang begitu pekat sampai suara jarum jatuh pun akan terdengar. 200 pasang mata menatap Melisa. Tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Pernikahan dibatalkan, di atas pelaminan, di tengah resepsi. Ibu Wahyuni terisak pelan di anak tangga. Bahunya berguncang. Reaksi pertama datang dari Ibu Grace. Wajahnya yang tadi terkejut, kini berubah merah padam karena amarah. Ini adalah penghinaan terbesar bagi keluarganya. Dasar anak tidak tahu diuntung. Ibu Grace menjerit, suaranya melengking. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya kamu mempermalukan keluarga saya di depan semua orang. Kamu hanya anak orang kampung yang beruntung dipungut oleh anak saya. Ardi akhirnya tersadar dari keterkejutannya. Dia tidak marah. Dia panik. Melisa sayang, jangan bercanda. Ini tidak lucu. Ayo, minta maaf sama ibu. Minta maaf. Ardi melangkah maju dan mencoba meraih lengan Melisa. Melisa menepis tangan Ardi dengan kasar, begitu keras, hingga Ardi terhuyung mundur. Bercanda? Desis Melisa. Matanya menatap Ardi dengan tajam. Kamu pikir ini lelucon? Kamu pikir ibuku yang sedang menangis di sana itu lucu? Melisa melangkah turun dari pelaminan. Ia tidak lagi peduli pada gaunnya yang mahal. Ia berjalan lurus menghampiri ibunya. Ia berlutut di depan Ibu Wahyuni, mengabaikan tatapan ratusan tamu. Ia memegang tangan ibunya yang dingin dan gemetar. Bu, kata Melisa lembut menghapus air mata di pipi ibunya. Ayo kita pulang. Tempat kita bukan di sini. Kita tidak pantas berada di antara orang-orang ini. Ibu Wahyuni menatap putrinya. Air matanya mengalir deras. Tapi nak,
Pernikahanmu? Tidak ada pernikahan, Bu, kata Melisa tegas. Tidak ada pernikahan yang layak dibangun di atas air mata dan penghinaan ibu. Ayo berdiri. Melisa membantu ibunya berdiri. Dengan satu tangan merangkul ibunya, Melisa berbalik. Ia menatap Ardi dan Ibu Grace yang masih membatu di atas panggung. Keluarga. Melisa tertawa sinis. Suaranya kembali terdengar lewat mikrofon yang masih menyala di dekat pembawa acara. Anda bilang saya mempermalukan keluarga Anda, Bu Grace. Keluarga macam apa yang menjadikan penghinaan sebagai bahan tertawaan? Melisa menatap Ardi. Pria itu tampak pucat dan bingung. Otaknya tidak mampu memproses situasi. Dan kamu, Ardi, lanjut Melisa. Kamu kira siapa yang membuat keluargamu kaya? Kamu pikir siapa yang mengerjakan semua proposal proyek besar di perusahaanmu itu? Kamu pikir semua investor itu datang karena wajah tampanmu? Ardi terbelalak. Dia tahu apa maksud Melisa, tapi dia tidak pernah menyangka Melisa akan mengatakannya di depan umum. Selama 3 tahun terakhir, Elsa yang menjadi otak di balik kesuksesan perusahaan Ardi. Melisa dengan kecerdasannya di bidang strategi bisnis dan keuangan bekerja di balik layar tanpa nama. Ia membuat Ardi yang sebenarnya tidak terlalu kompeten, tampak seperti seorang jenius bisnis. Melisa melakukannya atas nama cinta, cinta yang ternyata buta. Kamu bukan apa-apa tanpaku, Ardi, kata Melisa. Kata-katanya bagaikan tamparan keras di wajah Ardi. Kamu hanya cangkang kosong yang dikendalikan ibumu. Ardi ingin membantah, tapi lidahnya keluh. Dia tahu semua yang dikatakan Melisa adalah kebenaran. Ayo Bu, ajak Melisa. Ia menggandeng ibunya, berjalan melewati lorong di antara meja-meja tamu. Gaun pengantinnya yang indah kini terasa seperti kostum konyol. Hijabnya masih terpasang rapi, menjadi satu-satunya pelindung harga dirinya yang tersisa. Para tamu menyingkir, memberi jalan, berbisik-bisik. Ada yang menatap kasihan, ada yang mencibir, ada yang kagum dengan keberaniannya. Melisa tidak peduli. Fokusnya hanya satu, membawa ibunya pergi dari neraka ini. Mereka hampir sampai di pintu keluar aula yang megah. Melisa, berhenti, teriak Ardi. Akhirnya menemukan suaranya. Dia berlari menyusul. Wajahnya penuh kepanikan. Jangan lakukan ini. Pikirkan reputasi kita. Pikirkan uang yang sudah dihabiskan. Tamu, Melisa berhenti tepat di ambang pintu. Ia tidak berbalik. Reputasi? Ulangnya. Reputasiku sudah hancur saat aku setuju menikah dengan pria lemah sepertimu. Reputasi ibuku sudah kau hancurkan saat kau ikut tertawa. Ia akhirnya berbalik menatap Ardi dan Ibu Grace yang kini berdiri beberapa meter di belakangnya. Aula itu masih dipenuhi tamu yang menjadi saksi bisu. Kalian suka pesta ini? Tanya Melisa. Suaranya tenang, namun mematikan. Kalian suka semua kemewahan ini? Makanan mahal? Dekorasi impor? Ibu Grace mendengus. Tentu saja, ini standar kami. Sesuatu yang orang kampung sepertimu tidak akan mengerti. Melisa tersenyum tipis. Senyum yang membuat Ardi merinding. Baik, nikmati saja pestanya, kata Melisa. Nikmati setiap hidangan penutupnya. Karena mulai besok, ia menatap Ardi lekat-lekat. Kalian tidak akan pernah bisa membayar tagihan gedung ini sekalipun. Ardi membeku. Apa? Apa maksudmu? Kamu akan tahu besok, kata Melisa. Kalian berdua, ia menatap Ibu Grace yang sombong. Pastikan kalian menikmati malam terakhir kalian sebagai orang kaya. Ella berbalik. Ia mendorong pintu besar itu hingga terbuka dan menggandeng ibunya keluar dari gedung itu, meninggalkan Ardi yang pucat pasi, Ibu Grace yang linglung, dan 200 tamu yang terenganga. Pesta pernikahan termahal tahun itu baru saja berubah menjadi bencana terbesar. Dan bagi Melisa, ini baru permulaan. Melisa dan Ibu Wahyuni tiba di rumah kontrakan mereka yang sederhana menjelang subuh. Mereka pulang menumpang taksi online, masih mengenakan pakaian pesta yang kini terasa salah tempat di gang sempit itu. Gaun pengantin Melisa yang mahal terseret di lantai semen yang dingin saat ia membuka pintu. Rumah kecil dengan 2 kamar itu terasa begitu sunyi, kontras dengan kemegahan dan kebisingan aula pernikahan yang mereka tinggalkan. Ibu Wahyuni tidak berbicara sepanjang perjalanan pulang, tapi begitu pintu ditutup, tubuhnya luruh. Ia duduk di kursi ruang tamu yang terbuat dari rotan, dan tangis yang ditahannya sejak tadi akhirnya pecah. Bukan tangisan keras, tapi tangisan pelan yang memilukan. Bahunya berguncang hebat. Maafkan ibu, nak, isaknya. Wajahnya ditutupi kedua telapak tangan. Gara-gara ibu, gara-gara pakaian ibu, pernikahanmu hancur. Harusnya ibu tidak usah datang.
harusnya ibu. Melisa segera berlutut di depan ibunya. Ia melepas sisa-sisa hiasan di hijabnya dan menaruhnya di meja. Ia memegang tangan ibunya yang keriput dan dingin. "Ibu," panggil Melisa. Suaranya lembut namun kokoh. Lihat Melisa. Ibu Wahyuni perlahan menurunkan tangannya. Matanya bengkak dan merah. "Ini bukan salah ibu," kata Melisa tegas. "Jangan pernah berpikir ini salah ibu. Ibu adalah wanita paling terhormat yang Melisa kenal. Kebaya yang ibu pakai adalah kebaya terindah di dunia karena ibu yang memakainya. Yang salah adalah mereka yang busuk hatinya, mereka yang tidak punya adab. Tapi pernikahan Muna, itu bukan pernikahan. Bu," potong Melisa. "Itu kesalahan." Dan Melisa bersyukur Allah menunjukkan wajah asli mereka sekarang, sebelum semuanya terlambat. Sebelum Melisa terikat seumur hidup dengan pria lemah dan keluarga sombong itu, Melisa membantu ibunya berdiri dan memapahnya ke kamar. Ia menyelimuti ibunya, memberinya segelas air hangat. "Sekarang ibu istirahat, tenangkan hati ibu." Melisa janji mereka akan membayar setiap tetes air mata ibu hari ini. Melisa janji mereka akan belajar apa artinya menghormati orang lain. Ibu Wahyuni akhirnya terlelap dalam kelelahan emosional. Tapi Melisa tidak bisa tidur. Matahari pagi mulai mengintip dari celah gorden. Kemarahannya semalam telah mendingin, berubah menjadi sesuatu yang lebih fokus dan lebih berbahaya. Ketetapan hati ini adalah besoknya. Melisa berjalan ke meja kerjanya yang kecil di sudut ruang tamu. Ia membuka laptop tuanya. Laptop inilah saksi bisu bagaimana ia membangun kerajaan bisnis Ardi dari nol. Selama 3 tahun. Ardi menjual citra anak muda tampan dari keluarga Rahardian, seorang CEO visioner. Tapi Ardi hanyalah fasad boneka pajangan. Otaknya adalah Melisa. Melisa lah yang menyusun setiap rencana bisnis. Melisa lah yang membuat model keuangan yang rumit hingga membuat para investor terkesan. Melisa lah yang menulis setiap baris email negosiasi yang kemudian tinggal disalin tempel oleh Ardi. Melisa melakukannya karena cinta. Ia pikir ia sedang membangun masa depan mereka. Ia tidak pernah meminta namanya muncul. Ia puas melihat Ardi dipuji, karena ia pikir kesuksesan Ardi adalah kesuksesan mereka berdua. Ardi dan Ibu Grace menikmati hasilnya. Rumah mewah, mobil sport, perhiasan mahal. Sementara Melisa tetap tinggal di kontrakan sederhana, menabung untuk ibunya. Mereka mengira Melisa bodoh. Mereka mengira cinta membuatnya buta. Mereka salah. Melisa melihat semuanya dan ia menyimpan semuanya. Jarinya mulai menari di atas keyboard. Gerakannya cepat dan presisi. Pertama, Melisa membuka emailnya. Ia membuat draft email baru. Penerimanya adalah Tuan Handoko, pemimpin konsorsium investor untuk proyek terbesar mereka yang akan datang. Proyek Menara Sentosa, sebuah proyek senilai 500 miliar rupiah. Dengan hormat Tuan Handoko, tulisnya. Saya menulis surat ini atas nama saya pribadi, Melisa Putriani, analis strategi dan keuangan yang menyusun seluruh studi kelayakan, model proyeksi laba, dan proposal investasi untuk proyek Menara Sentosa yang diajukan atas nama PT Rahardian Jaya. Ia berhenti, menarik napas. Ia melanjutkan. Dikarenakan adanya perbedaan etika yang tidak dapat didamaikan dan penyalahgunaan kepercayaan yang fundamental, saya secara resmi menarik seluruh proposal, model keuangan dan data intelektual saya dari proyek ini efektif seketika. Semua proyeksi yang telah dipresentasikan oleh Ardi Rahardian kepada Anda didasarkan pada perhitungan eksklusif milik saya. Tanpa partisipasi saya, data tersebut tidak valid. Saya tidak bisa lagi menjamin keberhasilan proyek di bawah manajemen yang tidak jujur. Saya mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Ia melampirkan beberapa berkas yang membuktikan bahwa model itu adalah ciptaan orisinalnya. Ia menekan tombol kirim. 1. Selesai. 2. Bank. Perusahaan Ardi beroperasi menggunakan pinjaman modal kerja yang sangat besar dari Bank Mandiri. Ibu Grace memang menjaminkan rumah mewah mereka, tapi itu tidak cukup. Bank baru menyetujui pinjaman puluhan miliar itu setelah Melisa turun tangan. Melisa lah yang menyajikan rencana bisnisnya kepada Dewan Kredit. Dan yang lebih penting, Melisa ikut menjaminkan portofolio investasi pribadi miliknya, hasil kerja kerasnya sebelum bertemu Ardi sebagai penjamin sekunder. Melisa membuka aplikasi perbankannya, lalu mengirim email resmi ke manajer akun prioritasnya. Perihal penarikan jaminan pribadi
dan laporan pelanggaran klausul pinjaman. YTH, Bapak Meneye. Tulisnya, saya Melisa Putriani. Dengan ini secara resmi menarik seluruh jaminan pribadi saya. Nomor polis XX atas nama pinjaman PT Rahardian Jaya. Penarikan ini didasarkan pada bukti kuat adanya pelanggaran klausul penggunaan dana oleh debitur. Dana pinjaman yang seharusnya digunakan untuk operasional proyek terbukti telah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi keluarga Rahardian, termasuk biaya pernikahan yang sangat mewah dan pembelian barang-barang mewah yang tidak terkait dengan bisnis. Melisa melampirkan bukti transfer dan catatan kartu kredit perusahaan yang selama ini ia arsipkan dengan rapi. Saya meminta bank untuk segera membekukan sisa pinjaman dan melakukan audit investigasi. Saya tidak lagi bertanggung jawab atas kredit macet yang mungkin terjadi akibat salah urus ini. Ia menekan tombol kirim. 2. Selesai. Terakhir, pukulan pamungkas. Ibu Grace sangat suka menggunakan uang perusahaan. Menggesek kartu kredit perusahaan untuk belanja tas bermerek, berlibur, atau sekadar makan cantik. Ardi pun sama. Mereka mencatatnya sebagai biaya representasi atau biaya entertainment klien. Melisa tahu itu semua bohong. Itu adalah penggelapan. Selama setahun terakhir, Melisa diam-diam telah mengumpulkan buktinya. Setiap stroke yang janggal, setiap tagihan yang tidak masuk akal, ia kumpulkan dalam satu folder terenkripsi. Ia menyusun sebuah email. Kali ini ia mengirimkannya dari alamat email anonim yang sudah ia siapkan. Penerimanya adalah 3 orang. Dewan Komisaris Independen PT Rahardian Jaya, Kantor Pajak Wilayah Jakarta Selatan, dan firma audit eksternal ternama PricewaterhouseCoopers. Judulnya Laporan Pelapor Dugaan Penipuan dan Penggelapan Pajak di PT Rahardian Jaya. Isinya singkat, hanya sebuah pengantar yang menyatakan keprihatinan sebagai karyawan internal atas praktik curang manajemen, diikuti dengan lampiran file zip sebesar 50 megabit. Di dalamnya ada ratusan dokumen, laporan bank yang dimanipulasi, tagihan palsu, dan perbandingan antara pengeluaran pribadi keluarga Rahardian dengan apa yang mereka laporkan sebagai biaya operasional. Jari Melisa melayang di atas tombol kirim. Ia teringat wajah ibunya yang menangis. Ia teringat tawa Ardi yang puas. Ia teringat hinaan ondel-ondel kampung. Dia menekan tombol itu dengan keras. 3. Selesai. Melisa menutup laptopnya. Suara azan subuh kini terdengar jelas. Ia merasakan beban yang sangat berat terangkat dari bahunya. Bukan beban cinta, tapi beban kepura-puraan. Ia bangkit, berjalan ke dapur. Ia mendengar ibunya bergerak di kamar. "Bu," panggil Melisa. Suaranya kini tenang dan ringan. "Sudah selesai? Mari kita buat sarapan." Melisa kangen bubur ayam buatan ibu. Di luar pagi baru saja dimulai. Tapi bagi keluarga Rahardian, malam paling gelap dalam hidup mereka baru saja akan tiba. Di rumah mewah keluarga Rahardian, pagi datang dengan rasa pening dan amarah yang meluap. Ibu Grace tidak tidur semalaman. Wajahnya yang biasanya terawat sempurna, kini tampak kuyuh dan bengkak. Sisa-sisa riasan semalam luntur berantakan. Ia mondar-mandir di ruang keluarga yang luas. Gaun pestanya yang mahal telah ia lempar begitu saja di lantai. "Memalukan, benar-benar memalukan," teriaknya, entah kepada siapa. "Anak kampung itu, dia pikir dia siapa? Berani-beraninya dia menghina kita. Di depan semua orang, di depan kolega bisnis kita. Hancur reputasi keluarga kita." Ardi baru saja turun dari kamarnya. Kepalanya berdenyut sakit. Efek minum terlalu banyak semalam untuk menutupi rasa malunya. Dia masih mengenakan kemeja pestanya yang sudah kusut. "Sudahlah Bu, jangan teriak-teriak," kata Ardi lesu, memijat pelipisnya. "Paling juga Melisa cuma emosi sesaat. Nanti kalau sudah tenang, dia pasti kembali. Dia itu cinta mati sama Ardi. Ibu tahu sendiri, dia tidak bisa hidup tanpa Ardi." Ibu Grace berhenti mondar-mandir. Ia menatap putranya dengan garang. "Cinta mati. Kamu lihat apa yang dia lakukan semalam. Dia melempar cincin ke wajahmu. Dia bilang pernikahan batal. Dan ancaman konyolnya itu, kalian tidak akan bisa membayar tagihan gedung. Hah? Dia pikir uang kita dari mana? Dia lupa dia itu siapa." Ardi menghela napas, berjalan ke bar mini untuk mengambil air putih. "Itu cuma gertakan, Bu. Dia marah karena ibu menghina ibunya." "Sudah, nanti Ardi telepon. Ardi bujuk. Paling Ardi belikan tas baru, dia luluh lagi. Tenang saja, semuanya terkendali." Ardi baru saja akan meneguk airnya
ketika ponselnya yang tergeletak di meja bar bergetar hebat. Nama kepala cabang ban muncul di layar. Ardi mengerutkan kening. Tumben sekali manajer bank meneleponnya sepagi ini. Biasanya yang dihubungi adalah Melisa untuk urusan teknis. Halo, selamat pagi Pak. Siapa Ardi? Mencoba terdengar santai. Hening sejenak di seberang, lalu terdengar suara yang dingin dan sangat formal. Berbeda sekali dari sapaan ramah biasanya. Selamat pagi, Pak Ardi Rahardian. Saya menelpon untuk memberitahukan secara resmi bahwa pihak kami telah menerima notifikasi penarikan jaminan pribadi dari Ibu Melisa Putriani atas seluruh fasilitas kredit PT Rahardian Jaya. Gelas di tangan Ardi hampir terlepas. Apa? Apa maksud Anda, Pak? Sesuai surat yang beliau kirimkan subuh tadi, lanjut suara itu tanpa emosi, Ibu Melisa telah menarik portofolio investasinya sebagai penjamin sekunder. Selain itu, beliau juga melampirkan laporan dugaan penyalahgunaan dana pinjaman oleh pihak Anda yang merupakan pelanggaran berat terhadap perjanjian kredit kita. Itu tidak benar, itu fitnah, seru Ardi panik. Kami akan melakukan investigasi penuh, kata manajer itu. Namun, sesuai klausul 14B dalam perjanjian kita, penarikan jaminan sepihak ini memicu peninjauan ulang kredit. Efektif detik ini juga, seluruh rekening atas nama PT Rahardian Jaya dan rekening pribadi Anda yang terhubung kami bekukan. Jantung Ardi serasa berhenti berdetak. Dibekukan? Maksud Anda, saya tidak bisa mengambil uang? Benar, semua fasilitas kredit dibekukan. Dan yang lebih penting Pak Ardi, kami meminta pelunasan pinjaman pokok sebesar 50 miliar rupiah dalam tempo 24 jam. 55 miliar, suara Ardi tercekat. Jika tidak, lanjut manajer itu, maka kami akan segera memulai proses penyitaan aset primer yang Anda jaminkan. Dalam hal ini, rumah yang Anda tempati sekarang. Tim penilai kami akan datang hari ini untuk melakukan penilaian awal. Selamat pagi. Telepon ditutup. Tut tut tut. Ardi menatap ponselnya dengan ngeri. Tangannya gemetar. Ardi, ada apa? Kenapa wajahmu pucat begitu? Tanya Ibu Grace. Amarahnya langsung berganti cemas. Bang, Bu, gagap Ardi. Rekening kita dibekukan. Mereka minta kita bayar 50 miliar dalam 3 hari atau rumah ini disita. Ibu Grace terhuyung. Ia memegang dadanya. Tidak mungkin. Apa maksudmu dibekukan? Ini pasti ulah anak kampung itu. Ini gertakannya semalam. Ini bukan gertakan, Bu, teriak Ardi. Kepanikannya kini meledak. Dia segera menekan nomor Melisa. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Sial, Ardi membanting ponselnya ke sofa. Dia mematikan ponselnya. Belum hilang rasa panik mereka, ponsel Ibu Grace yang berdering. Kali ini nama Tuan Handoko, investor yang tertera. Ibu Grace buru-buru mengangkatnya, mencoba menenangkan suaranya. Halo Tuan Handoko, selamat pagi. Tidak ada yang selamat dari pagi ini, Bu Grace. Bentak suara di seberang. Tuan Handoko yang biasanya tenang dan berwibawa, kini terdengar murka. Saya tidak tahu permainan apa yang sedang keluarga Anda mainkan. Tapi kami baru saja menerima email dari otak di balik proyek Anda, Ibu Melisa. Tuan Handoko itu hanya... Saya tidak peduli. Potong Tuan Handoko. Dia bilang dia menarik diri. Proposal 500 miliar itu adalah karyanya, bukan karya putra Anda. Kami berinvestasi karena proposal jenius itu, bukan karena nama keluarga Anda. Tanpa Melisa, kami tidak percaya proyek ini. Konsorsium kami secara resmi menarik diri dari pendanaan proyek Menara Sentosa. Anggap semua kesepakatan kita batal. Saya akan menuntut Anda atas kerugian waktu yang kami alami. Telepon kembali ditutup dengan kasar. Ibu Grace ambruk ke sofa. 500 miliar. Proyek yang akan melambungkan nama keluarganya. Hilang lenyap begitu saja. Apa yang dia lakukan? Apa yang anak itu lakukan? Desis Ibu Grace. Matanya nanar.
Ardi berlari ke ruang kerjanya dan menyalakan laptop perusahaan. Komputernya menyala dan langsung dibanjiri notifikasi email. Puluhan email dari klien yang panik. Dari supplier yang menagih pembayaran. Dan satu email paling atas. Dengan tanda urgent. Pengirim, Dewan Komisaris Independen. Judul notifikasi penunjukan firma audit eksternal dan pembekuan anggaran direksi. Email itu menyatakan bahwa Dewan telah menerima laporan anonim yang sangat terperinci mengenai dugaan penggelapan dana dan manipulasi pajak yang dilakukan oleh Ardi dan Ibu Grace. Sebuah firma audit telah ditunjuk dan akan memulai investigasi penuh hari ini. Semua anggaran direksi, termasuk kartu kredit perusahaan, dibekukan sampai investigasi selesai. Ardi kini tidak bisa bernapas. Semuanya dalam hitungan jam, semuanya hancur. Bank, investor, audit. Itu adalah 3 pilar yang menopang hidup mereka. Dan Melissa dengan 3 email telah meruntuhkan ketiganya secara bersamaan. Dia bukan cuma bercanda, Bu, kata Ardi. Suaranya bergetar hebat. Wajah sombong dan santainya tadi kini lenyap, digantikan ketakutan murni. Dia menghancurkan kita. Dia benar-benar menghancurkan kita. Ibu Grace menatap kosong ke depan. Wajahnya pucat pasih. Hinaan ondel-ondel kampung yang ia lontarkan dengan penuh kemenangan semalam, kini kembali menghantamnya dengan kekuatan 1000 kali lipat. Saat itulah bel pintu rumah mewah mereka berbunyi. Ding dong, ding dong. Seorang asisten rumah tangga berlari membukakan pintu. Di luar, di bawah sinar matahari pagi yang cerah, berdiri 2 orang pria berpenampilan formal, membawa map dan kamera. Permisi, kata salah satu pria itu dengan sopan. Kami dari pihak bank. Kami di sini untuk melakukan penilaian aset awal. Pukulan pertama telah mendarat. Kepanikan adalah makhluk yang aneh. Ia melumpuhkan lalu memaksa orang melakukan hal-hal yang tak terbayangkan. Bagi Ardi dan Ibu Grace, kepanikan itu kini telah berubah menjadi teror yang nyata. Setelah 2 pria dari bank itu menyelesaikan penilaian awal rumah mereka, serangkaian telepon tak berhenti berdering. Semuanya adalah tagihan, vendor dekorasi pernikahan, catering mewah, penata rias, semuanya menuntut pembayaran segera. Pesta yang mereka gelar dengan begitu sombong, ternyata sebagian besar belum lunas, mengandalkan pencairan dana proyek 500 miliar yang kini lenyap. Rekening dibekukan, uang tunai di brankas rumah hanya cukup untuk beberapa hari. Kartu kredit perusahaan ditolak. Kartu kredit pribadi juga diblokir karena terhubung dengan rekening utama. Dalam waktu kurang dari 24 jam, keluarga Rahardian yang terpandang itu terisolasi secara finansial. Mereka terputus dari sumber kehidupan mereka. Uang, kita harus bicara dengan Melissa, kata Ardi. Wajahnya pucat dan berkeringat dingin. Dia sudah mencoba menelpon Melissa ratusan kali. Ponselnya tidak aktif. Dia mengirim puluhan pesan memohon lewat WhatsApp. Semuanya hanya centang satu. Bicara desis Ibu Grace. Dia tertuduk di sofa blud rumahannya. Tatapannya kosong. Apa yang mau kamu bicarakan? Anak itu sudah menyusun rencana ini. Dia menjebak kita. Aku tidak peduli, bentak Ardi. Rasa takut mengalahkan rasa hormatnya pada sang ibu. Dia satu-satunya yang bisa menghentikan ini. Dia yang membuat proposal itu. Dia yang bicara dengan B. Dia harus mencabut laporannya. Ibu harus minta maaf pada ibunya, seperti yang dia mau. Minta maaf. Ibu Grace merasa seolah ditelan ludahnya sendiri. Minta maaf pada wanita kampung itu, wanita ondel-ondel. Harga dirinya memberontak. Tapi kemudian ia melihat jam dinding kristal yang harganya ratusan juta. Lusa, jam itu bukan lagi miliknya. Di mana dia? Tanya Ibu Grace. Suaranya serak. Aku tidak tahu, kata Ardi frustrasi. Dia tidak pernah memberitahuku alamat persis rumah kontrakannya. Dia selalu bilang itu tempat sederhana, tidak pantas untukku. Aku tidak pernah peduli untuk bertanya. Ardi membenci dirinya sendiri saat itu juga. Bukan karena tidak peduli pada Melissa, tapi karena ketidakpedulian itu kini menyulitkannya. Ardi mulai berpikir keras, mengobrak-abrik ingatannya. Melissa pernah bercerita ibunya membuka usaha catering kecil di rumah. Catering Wahyuni Bersaudara. Sebuah nama sederhana yang dulu ia cemooh dalam hati. Dengan tangan gemetar, Ardi membuka laptopnya, menggunakan sisa kuota internet di ponselnya. Dia mencari catering Wahyuni Bersaudara. Di Google Maps muncul sebuah titik di gang sempit di daerah Cilandak.
jauh dari pusat kemewahan mereka di Pondok Indah. Aku menemukannya, desis Ardi. Mereka tidak bisa memakai Mercedes atau BMW mereka. Kunci-kunci itu sudah diambil oleh pihak bank sebagai jaminan agar tidak dihilangkan. Hanya tersisa satu mobil city car lama yang biasa dipakai asisten rumah tangga mereka belanja ke pasar. Dengan sisa harga diri yang ada, Ibu Grace mengenakan kacamata hitam besar bukan untuk gaya, tapi untuk menutupi wajah bengkaknya dan masuk ke mobil kecil itu. Ardi yang menyetir. Perjalanan itu terasa seperti perjalanan ke neraka. Dari jalanan lebar dan asri di Pondok Indah, mereka masuk ke jalanan yang lebih sempit, lalu lebih sempit lagi. Mobil mereka nyaris tidak muat melewati gang-gang padat penduduk. Bau got yang menyengat dan riuh suara anak-anak bermain di jalanan menyambut mereka. Ini adalah dunia yang Ibu Grace anggap hanya ada di televisi. Mereka berhenti di ujung gang, mobil tidak bisa masuk. Di sini? Tanya Ibu Grace, tidak percaya. Rumah-rumah berimpitan, jemuran pakaian tergantung di depan rumah. Maps bilang di sini, kata Arbi tegang. Mereka turun. Tatapan tetangga yang sedang duduk-duduk di warung tertuju pada mereka. Dua orang dengan pakaian mahal yang terlihat jelas salah tempat. Ardi dan Ibu Grace berjalan di gang becek itu, mengikuti nomor rumah, lalu mereka melihatnya. Rumah nomor 27, sebuah rumah kontrakan sederhana dengan kat hijau pucat yang sebagian sudah mengelupas. Di depannya ada teras kecil yang sangat bersih, dan di teras itu, seorang wanita paruh baya sedang duduk di kursi plastik, memilah-milah buncis untuk dimasak. Itu ibu dia. Wanita itu mengenakan daster batik sederhana, rambutnya digulung seadanya. Dia terlihat damai. Dia tidak terlihat seperti wanita yang baru saja dihina habis-habisan di depan ratusan orang. Kenyataan menghantam Ibu Grace. Wanita yang ia sebut ondel-ondel ini, wanita yang duduk di teras sempit ini memegang nasib seluruh kekayaannya. Kontras itu terlalu brutal. Harga diri Ibu Grace yang setinggi langit, yang dibangun di atas pondasi uang dan status, hancur berkeping-keping dalam sekejap. Apa yang terjadi selanjutnya, bahkan di luar dugaan Ardi. Ibu Grace yang seumur hidupnya selalu berjalan dengan dagu terangkat, tiba-tiba berlari. Ia berlari kecil di gang itu, tersandung sepatunya sendiri. Ia sampai di depan pagar rendah rumah Melisa. Ibu Wahyuni mengangkat wajahnya, terkejut melihat dua tamunya. Ibu Grace tidak berkata apa-apa. Ia mendorong pagar kayu itu, masuk ke teras dan menjatuhkan dirinya. Dia bersujud, bukan sekedar membungkuk. Dia benar-benar bersujud di lantai semen yang berdebu itu, tepat di kaki Ibu Wahyuni. "Maafkan saya," isak Ibu Grace. Suaranya pecah. Tidak ada lagi nada angkuh yang tersisa. "Maafkan saya, Bu Wahyuni. Saya mohon ampuni saya." Ibu Wahyuni terlonjak kaget. Nampan buncis di pangkuannya jatuh berhamburan. Ibu Grace, apa yang Ibu lakukan?" "Bangun, Bu, bangun." Ibu Wahyuni panik, mencoba menarik lengan wanita yang bersujud di kakinya. Ardi tiba bersamaan. Pemandangan ibunya yang bersujud di kaki orang kampung itu adalah pukulan telak baginya. Dia tidak punya pilihan. Dia ikut berlutut di samping ibunya. "Bu Wahyuni, tolong kami," pinta Ardi putus asa. Saat itulah pintu rumah terbuka. Melisa muncul mengenakan kaos oblong dan celana training sederhana. Hijab instan menutupi kepalanya. Dia tidak terkejut. Dia menatap pemandangan di depannya dengan mata yang dingin. Melihat Melisa, Ibu Grace langsung merangkak. Masih dalam posisi setengah bersujud memegang ujung pakaian Melisa. Melisa nak, tolong kami. Maafkan Ibu, Ibu salah. Ibu sudah minta maaf pada ibumu. Lihat, Ibu bersujud." Ardi pun menatap Melisa. Wajahnya penuh permohonan. "Sayang Melisa, aku mohon hentikan ini semua. Cabut laporanmu bank investor. Mereka menghancurkan kita. Aku akan ceraikan kamu kalau kamu mau. Tapi tolong selamatkan keluargaku dulu." Melisa menatap Ardi. "Ceraikan aku. Kita bahkan belum sah. Kamu lupa. Aku membatalkannya." Lalu dia memandang Ibu Grace yang masih memegangi kakinya, menangis meraung-raung di teras rumahnya, menjadi tontonan tetangga yang mulai berkerumun di mulut gang. Melisa berjongkok menyamakan tingginya dengan Ibu Grace. "Bu Grace," katanya, suaranya tenang. "2 hari yang lalu, Anda menghina ibuku di depan 200 tamu terhormat. Anda menertawakannya. Anda menyebutnya ondel-ondel." "Saya salah. Saya hilaf. Maafkan saya," raung Ibu Grace. "Sekarang lanjut Melisa. Anda bersujud di kakinya di teras rumah kontrakan ini.
di depan tetangga-tetangga yang mungkin Anda anggap kampungan juga. Ella lalu memandang ibunya, Ibu Wahyuni yang berdiri gemetar di belakangnya. Wajahnya penuh iba. Melisa meraih tangan ibunya dan menggenggamnya. "Anda tahu bedanya Anda dan ibuku?" tanya Melisa. "Ibuku dihina, tapi harga dirinya tidak hilang. Dia tetap tegar. Sedangkan Anda," Melisa menatap mata Ibu Grace yang bengkak. "Harga diri Anda ternyata hanya setipis tumpukan uang Anda. Saat uang itu terancam hilang, harga diri Anda pun lenyap. Dan Anda rela bersujud di kaki orang yang Anda hina." Melisa berdiri. "Sujud Anda tidak ada harganya. Permintaan maaf Anda palsu. Anda melakukannya bukan karena menyesal telah menghina ibuku, tapi karena Anda takut miskin." "Tidak, Melisa. Saya tulus." "Pulanglah," kata Melisa. "Kalian salah alamat." "Melisa, aku mohon," jerit Ardi. Melisa menatap ibunya yang tampak kasihan. Tapi Melisa menggeleng pelan. "Ayo masuk, Bu." Melisa menarik ibunya masuk ke dalam rumah. "Maaf, Bu Grace. Harga diri ibuku tidak bisa dibeli dengan sujudmu." Melisa menutup pintu, meninggalkan Ibu Grace yang meraung histeris di teras, dan Ardi yang tertuduk lemas di gang sempit. Mereka baru saja kehilangan satu-satunya harapan mereka. 3 kali 24 jam. Itu adalah batas waktu yang diberikan B. Waktu yang terasa seperti sebutir pasir di jam raksasa. Bagi Ardi dan Ibu Grace, 3 hari itu berlalu dalam kabut kepanikan. Penolakan dan penghinaan yang tak berkesudahan. Setelah penolakan telak dari Melisa, mereka pulang ke rumah mewah mereka yang kini terasa seperti penjara. Mereka mencoba segala cara. Ardi menelepon semua kolega bisnisnya, mencoba meminjam uang. Tapi kabar buruk menyebar lebih cepat daripada api. Berita tentang PT Rahardian Jaya yang dibekukan bank, ditinggal investor, dan sedang diaudit karena penipuan sudah menjadi rahasia umum di kalangan mereka. Tidak ada yang mau mengangkat teleponnya. Mereka yang mengangkat langsung menolak mentah-mentah. Keluarga Rahardian adalah kapal yang sedang tenggelam, dan tidak ada yang mau ikut tenggelam bersamanya. Ibu Grace mencoba menjual perhiasannya secara diam-diam. Dia pergi ke toko perhiasan langganannya, tapi pemilik toko yang biasanya menyambutnya dengan senyum manis, kini menatapnya dengan curiga. "Maaf, Bu Grace, kami tidak bisa membeli barang dalam jumlah besar tanpa surat-surat yang jelas. Apalagi kami dengar aset ibu sedang dalam pengawasan bank." Mereka terpojok. Hari ketiga tiba, pukul 10 pagi. Batas waktu pelunasan 50 miliar rupiah itu telah lewat. Tidak ada keajaiban, tidak ada uang yang muncul. Pukul 11, mimpi buruk itu menjadi nyata. Suara ribut-ribut terdengar di depan gerbang. Bukan hanya 2 orang penilai seperti kemarin, kali ini sebuah tim datang. Beberapa pria berbadan tegap, seorang jurusita resmi dengan surat-surat di tangan, didampingi oleh beberapa petugas keamanan bank dan 2 orang polisi. "Kami memiliki surat perintah penyitaan aset dari pengadilan," kata jurusita itu dengan nada datar, namun tegas, kepada Ardi yang membukakan pintu dengan tangan gemetar. Mereka masuk. Tim itu menyebar ke seluruh penjuru rumah. Mereka bekerja dengan efisien dan dingin. Mereka membawa label-label stiker berwarna merah. Televisi 80 inci disita, stiker merah ditempel. Lukisan master disita, merah, 1 set sofa impor Italia. Disita stiker merah, lampu kristal. Disita stiker merah. Mereka seperti wabah, menempelkan stiker merah di setiap barang berharga. Ibu Grace berdiri mematung di tangga, menyaksikan hartanya. Simbol statusnya selama puluhan tahun, kini diberi label seperti barang obralan. Jangan sentuh itu!" teriaknya ketika seorang petugas hendak menempel stiker di lemari pajangan berisi koleksi porselen dinasti Ming miliknya. Petugas itu menatapnya tanpa emosi. "Ini termasuk dalam sitaan, Bu." "Itu warisan," jerit Ibu Grace. "Surat perintah kami mencakup seluruh isi rumah, Bu," kata jurusita. Ardi hanya bisa terduduk lemas di sofa yang belum dilabeli. Dia sudah mati rasa. Lalu tim itu naik ke lantai 2 ke kamar utama Ibu Grace. Ini adalah benteng pertahanannya. "Tolong jangan masuk," cegah Ibu Grace. Tubuhnya menghalangi pintu. "Mohon kerjasamanya, Bu," kata jurusita. Petugas keamanan bank dengan sopan dan tegas menggeser tubuh Ibu Grace dari pintu. Mereka masuk. Kamar itu adalah sebuah etalase kemewahan. Sebuah walk-in closet yang lebih besar dari rumah kontrakan Melisa menanti mereka.
Disitulah harta karun Ibu Grace berada. Ratusan tas bermerek, deretan sepatu impor, dan rak-rak berisi gaun pesta. Dan di sudut sebuah brankas besar tersembunyi di balik lukisan. "Tolong buka brankasnya," pinta Jurusita. "Tidak, itu perhiasan saya. Itu milik saya pribadi. Tidak ada hubungannya dengan perusahaan," bantah Ibu Grace. "Aset pribadi Anda turut dijaminkan saat pinjaman awal, Bu. Silahkan dibuka, atau kami akan membukanya secara paksa." Dengan tangan gemetar, Ibu Grace memasukkan kodenya. Pintu brankas terbuka. Cahaya lampu menyorot puluhan kotak beludru, kalung berlian, gelang emas, anting-anting rubi. Semuanya. Tim itu mulai menginventarisir setiap kepingnya. Ibu Grace terisak pelan. Lalu, seorang petugas membuka lemari pakaian. Dia mulai mengeluarkan isinya. Gaun-gaun malam yang harganya puluhan juta rupiah per helai dikeluarkan dan dilipat kasar. Dimasukkan ke dalam kotak-kotak besar. Saat itulah, petugas itu menarik sebuah gaun. Gaun berwarna emas mawar, penuh payet berkilauan, dengan potongan leher yang angkuh. Ibu Grace terbelalak. Itu dia. Itu adalah gaun yang ia pakai di pesta pernikahan Ardi dan Melisa. Gaun yang ia kenakan saat ia merebut mikrofon. Gaun yang ia pakai saat ia melontarkan hinaan. Ondel-ondel kampung. Gaun kebanggaannya. Petugas itu, yang tentu saja tidak tahu signifikansi gaun itu, memegangnya sebentar. Payetnya berat. Mungkin bisa laku mahal. Ulamnya pada rekannya. Dia melipat gaun itu. Tidak, bukan melipat. Dia lebih mirip meremasnya. Lalu dia melemparkannya ke dalam kotak besar yang sudah penuh dengan pakaian lain. Gaun itu mendarat di atas tumbukan. Sebagian menjuntai keluar. Saat petugas lain membawa kotak baru, dia tidak sengaja menyenggol kotak berisi gaun itu. Gaun emas mawar itu terjatuh ke lantai, tepat di atas debu. Dan petugas itu tanpa sadar menginjaknya dengan sepatu botnya yang kotor saat ia berjalan mengambil barang lain. Bekas tapak sepatu yang kotor kini menempel jelas di kain sutra mahal itu. Ibu Grace melihatnya. Dia melihat gaun kebanggaannya. Simbol kemenangannya kini terinjak-injak di lantai seperti lap kotor. Sesuatu di dalam dirinya patah. Harga diri, kesombongan, dan seluruh identitasnya yang ia bangun hancur lebur diinjak bersama gaun itu. Tidak. Ibu Grace menjerit. Bukan jeritan marah, tapi jeritan putus asa yang melengking. Dia berlari, mencoba mengambil gaun itu, tapi petugas keamanan menahannya. Lepaskan aku. Itu gaunku, jangan diinjak." Dia meronta-ronta, menangis histeris. Para petugas hanya menatapnya dengan pandangan antara kasihan dan jengkel. Jurusita itu berdeham. "Penyitaan selesai. Kalian punya waktu 30 menit untuk mengemasi barang-barang pribadi yang penting. Pakaian secukupnya, dokumen, dan obat-obatan. Setelah itu, rumah ini akan disegel." 30 menit kemudian, Ardi dan Ibu Grace berdiri di luar gerbang besi, tempat rumah mereka yang kini tertutup rapat. Sebuah segel merah besar dari bank tertempel di gerbang itu. Ibu Grace hanya membawa satu tas jinjing kecil berisi pakaian ganti. Ardi membawa ransel berisi laptop yang kini tidak berguna, dan beberapa dokumen. Mereka berdiri di trotoar jalanan Pondok Indah yang sepi. Mobil-mobil mewah tetangga mereka sesekali lewat, melambat sejenak untuk melihat tontonan itu, lalu mempercepat laju. Matahari sore terasa menyengat. Mereka tidak punya tempat tujuan. Mereka tidak punya uang. Mereka tidak punya apa-apa. Keluarga Rahardian yang sombong dan terpandang itu kini resmi menjadi gelandangan. 6 bulan berlalu. Waktu telah mengubah segalanya. Bagi Ardi dan Ibu Grace, 6 bulan itu adalah neraka di bumi. Setelah diusir dari rumah mewah mereka benar-benar tidak punya apa-apa. Kartu identitas dan beberapa lembar pakaian adalah satu-satunya harta mereka. Mereka mencoba menumpang di rumah kerabat, tapi keluarga besar Rahardian yang dulu tertawa bersama mereka, kini menutup pintu. Tidak ada yang mau menampung 2 orang yang membawa sial yang namanya tercoreng skandal audit dan utang puluhan miliar. Mereka terpaksa pindah ke rumah susun sewa yang sempit dan pengap di pinggiran Jakarta. Ibu Grace, yang seumur hidupnya dilayani, kini harus belajar mencuci pakaiannya sendiri dengan tangan di kamar mandi umum.
Ardi, sang CEO visioner, mencoba melamar pekerjaan. Tapi namanya sudah masuk daftar hitam. Tidak ada perusahaan yang mau menyentuhnya. Reputasinya hancur lebur. Dari makan di restoran bintang 5, mereka kini harus mengantre di warteg untuk mendapatkan nasi dan lauk termurah. Kebanggaan mereka telah terkikis habis, digantikan oleh perjuangan sehari-hari untuk sekadar bertahan hidup. Bagi Melisa, 6 bulan itu adalah kelahiran kembali. Setelah menutup pintu dari permohonan palsu Ardi dan ibunya, Melisa tidak membuang waktu. Dia tidak lagi ingin bersembunyi di balik layar, dia tidak lagi ingin menjadi otak anonim di balik kesuksesan pria lain. Dia mengambil semua tabungan yang tersisa dan menyewa sebuah kantor kecil dengan 2 ruangan di sebuah gedung bisnis sederhana. Dia mendaftarkan perusahaannya sendiri. Putriani Consulting. Klien pertama tidak perlu ia cari. Tuan Handoko, investor yang batal mendanai proyek 500 miliar Ardi, menghubunginya seminggu setelah insiden itu. Ibu Melisa Putriani, kata Tuan Handoko di telepon. Suaranya penuh hormat. Saya sudah mempelajari dokumen yang Anda kirimkan. Saya juga mendengar apa yang terjadi di pernikahan itu. Saya harus akui, saya terkesan. Bukan hanya dengan kecerdasan Anda, tapi juga dengan keberanian Anda. Terima kasih, Pak. Jawab Melisa, suaranya tenang. Saya tidak berinvestasi pada Ardi. Saya berinvestasi pada proposal Anda. Proposal itu jenius. Lanjut, Tuan Handoko. Sekarang proposal itu bebas. Bagaimana kalau Anda yang memimpinnya? Bukan sebagai karyawan, tapi sebagai mitra utama. Konsorsium kami akan mendanai Anda, apapun yang Anda butuhkan. Itu adalah tawaran yang mengubah segalanya. Melisa menerima dengan cepat. Reputasi Melisa menyebar. Dia adalah si jenius di balik kejatuhan Rahardian. Para investor yang dulu berurusan dengan Ardi kini menyadari siapa sebenarnya yang mereka hadapi. Mereka berbondong-bondong datang ke Putriani Consulting. Perusahaan Melisa yang baru berumur 3 bulan sudah menangani 3 proyek properti besar. Tapi kesuksesan finansial tidak membuat Melisa lupa pada akarnya. Uang itu penting, tapi itu bukan tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah mengembalikan kehormatan yang direnggut. Suatu sore saat dia sedang melihat-lihat foto di ponselnya, dia berhenti di sebuah foto. Foto ibunya, Ibu Wahyuni, yang sedang tersenyum sambil memegang selembar kain batik yang baru selesai dibuatnya. Dia teringat kebaya biru sederhana itu. Dia teringat hinaan, ondel-ondel. Sebuah ide terbentuk. Ide yang lebih besar dari sekadar balas dendam. Ide tentang pembuktian. Minggu berikutnya, Melisa mengumumkan proyek terbarunya. Bukan proyek properti bernilai triliunan. Itu adalah sebuah program filantropi yang didanai penuh oleh perusahaannya. Namanya Program Akar Bangsa. Program itu adalah program pemberdayaan UMKM yang fokus pada pengrajin busana tradisional, pengrajin batik tulis, penenun songket, dan penjahit kebaya di kampung-kampung. Melisa berkeliling mencari para perajin berbakat yang karyanya luar biasa, namun tidak punya akses ke pasar. Dia memberi mereka modal pelatihan manajemen dan yang terpenting, panggung. 6 bulan setelah hari pernikahan yang hancur itu, Melisa berdiri di atas panggung yang berbeda. Kali ini panggung sebuah hotel bintang 5 di acara peluncuran resmi program Akar Bangsa. Ratusan tamu hadir, ada Tuan Handoko dan para investor lainnya. Ada pejabat kementerian, ada puluhan wartawan dan influencer gaya hidup. Di barisan paling depan duduk Ibu Wahyuni. Dia mengenakan kebaya baru, dijahit dengan indah oleh salah satu perajin binaan Melisa. Dia tidak lagi terlihat gugup. Dia duduk tegak, penuh kebanggaan, menata putrinya yang berhijab anggun di atas panggung. Melisa melangkah ke podium. Dia menatap para hadirin. "Selamat malam," sapanya. Suaranya jernih dan percaya diri. 6 bulan yang lalu saya belajar sebuah pelajaran yang sangat pahit. Saya belajar bahwa di dunia ini ada orang yang menilai manusia hanya dari apa yang mereka pakai atau dari mana mereka berasal. Aula hening. Beberapa wartawan yang tahu ceritanya mulai mencatat dengan cepat. Mereka melihat pakaian tradisional, pakaian dari kampung kebaya sederhana, dan mereka menyebutnya norak. Mereka melihat kesederhanaan, dan mereka menyebutnya ketinggalan zaman. Melisa berhenti sejenak, matanya mencari ibunya di antara penonton. Ibu Wahyuni tersenyum, mengangguk kecil, memberinya kekuatan. "Mereka salah," lanjut Melisa. "Kekuatan sejati sebuah bangsa tidak terletak pada gedung-gedung pencakar langit yang kita bangun. Kekuatan sejati kita ada di akar kita, di tangan-tangan para perajin di desa,
di kebaya yang dipakai ibu kita. Hari ini, kata Melissa, suaranya bergetar karena emosi yang kuat. Saya meluncurkan program ini bukan hanya sebagai sebuah bisnis. Ini adalah surat cinta saya. Surat cinta untuk para perajin yang sering dilupakan. Dan surat cinta untuk wanita terhebat yang saya kenal, yang mengajari saya bahwa harga diri tidak diukur dari kemewahan pakaian. Melissa menatap lurus ke kamera televisi yang menyiarkan acara itu secara langsung. Program ini didedikasikan untuk ibuku, Ibu Wahyuni, yang pernah dihina karena pakaiannya. Hari ini saya ingin menunjukkan kepada dunia bahwa pakaian yang mereka hina itu adalah sebuah mahakarya. Itu adalah kebanggaan kita. Itu adalah akar bangsa kita. Tepuk tangan membahana di seluruh ruangan. Para tamu berdiri memberikan standing ovation. Tuan Handoko menepuk-nepuk bahu Ibu Wahyuni, mengucapkan selamat. Ibu Wahyuni menangis. Kali ini bukan air mata luka, tapi air mata kebanggaan yang tak terhingga. Melissa sang bintang telah lahir, dan dia membawa akarnya bersamanya ke puncak tertinggi. Peluncuran program Akar Bangsa hanyalah permulaan. Melissa tahu bahwa untuk benar-benar membalikkan hinaan itu, dia butuh sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang visual, yang tidak bisa dibantah, yang akan menampar kesombongan Ibu Grace dan Ardi dimanapun mereka berada. Dia memutuskan untuk menggelar sebuah peragaan busana. Tapi ini bukan peragaan busana biasa. Melissa menggunakan koneksinya yang kini sangat kuat. Dia berhasil mendapatkan slot di panggung utama Jakarta Fashion Week. Ini adalah panggung paling bergengsi di industri mode Indonesia. Dia menginvestasikan miliaran rupiah dari keuntungan perusahaannya. Dia tidak menyewa desainer ternama. Sebaliknya, dia mengorbitkan para perajin dari programnya. Dia memasangkan mereka dengan desainer-desainer muda berbakat untuk berkolaborasi. Selama 3 bulan persiapan berjalan intens. Judul peragaan busananya adalah Warisan. Para pengamat mode skeptis. Seorang pebisnis properti tiba-tiba ingin bicara soal fashion. Mereka pikir ini hanya proyek iseng orang kaya baru. Malam itu tidak. Aula Jakarta Fashion Week penuh sesak. Semua orang penting di dunia mode hadir. Para editor majalah, sosialita papan atas, dan tentu saja Tuan Handoko dan istrinya di baris depan. Ibu Wahyuni duduk di samping mereka, mengenakan busana yang dirancang khusus, tampak tenang dan anggun. Acara dimulai. Satu persatu busana hasil kolaborasi itu keluar. Batik yang diubah menjadi jaket bomber yang keren. Tenun Sumba yang dijadikan gaun malam yang megah. Para penonton terkesima. Ini bukan sekedar peragaan busana, ini adalah pernyataan. Lalu sampailah pada segmen terakhir, segmen pamungkas. Lampu di seluruh aula padam. Hening. Lalu alunan musik tradisional Betawi yang telah diridem dentuman bass modern mulai terdengar. Tanjidor berpadu dengan electronic dance music. Penonton bingung. Satu lampu sorot menyala. Seorang model berjalan keluar. Penonton menahan napas. Model itu mengenakan sebuah mahakarya rok megar berwarna merah menyala dengan detail-detail geometris emas yang rumit. Atasannya adalah bustier modern yang dipadukan dengan selendang yang menjuntai dengan motif topeng ondel-ondel yang distilasi menjadi pola abstrak yang sangat indah. Itu ondel-ondel, tapi ini adalah ondel-ondel versi haute couture. Versi yang akan dipakai seorang bintang film di karpet merah Ken. Satu persatu 10 model keluar menampilkan koleksi kapsul kebanggaan Betawi. Warna-warnanya cerah, potongannya berani, namun aura tradisionalnya sangat kental. Para kritikus mode yang biasanya sinis kini wajahnya terngangah. Mereka sibuk memotret dan mencatat. Luar biasa, bisik seorang editor majalah Vogue. Dia benar-benar melakukannya. Dia mengubah simbol kampung itu menjadi sesuatu yang high fashion. Ini jenius, balas editor lain. Berani, artistik, dan sangat Indonesia. Hinaan, norak seperti ondel-ondel, kini telah bertransformasi menjadi segmen peragaan busana paling dibicarakan tahun itu. Musik mencapai puncaknya. Sang pembawa acara mengumumkan,
Dan sekarang, sang inspirasi di balik koleksi ini. Lampu kembali fokus ke panggung. Ibu Wahyuni berdiri dari kursinya. Dia berjalan perlahan menuju panggung. Dia tidak berjalan seperti model. Dia berjalan seperti dirinya sendiri. Dia mengenakan kebaya modern yang sangat indah. Warnanya biru lembut, persis seperti warna kebaya yang ia pakai di hari pernikahan yang gagal itu. Tapi kali ini, kebaya itu terbuat dari bahan sutra terbaik, dengan bordiran tangan yang rumit, hasil karya perajin terbaik binaan Melissa. Dia berjalan ke tengah panggung. Dia tidak perlu berpose. Dia hanya berdiri di sana, tersenyum lembut, senyum seorang ibu yang bangga. Tepuk tangan meledak. Seluruh tamu undangan, para sosialita, para editor majalah semuanya berdiri. Mereka memberikan standing ovation yang gemuruh, bukan hanya untuk koleksi itu, tapi untuk wanita sederhana yang berdiri di panggung itu. Melissa yang menonton dari belakang panggung tidak bisa menahan air matanya. Dia berlari keluar, naik ke panggung dan langsung memeluk ibunya. Dia mengambil mikrofon. "Inilah ibuku," seru Melissa. Suaranya bergetar namun lantang. Wanita yang mereka sebut norak. Malam ini, dia adalah ratu di panggung ini. Keduanya berpelukan di bawah hujan blitz kamera. Jauh dari gemerlap panggung itu, di sebuah kamar kos sempit di Manggarai, televisi 14 inci yang gambarnya berbintik sedang menyiarkan berita malam. Ardi dan Ibu Grace baru saja selesai makan malam. Hanya nasi dan 1 telur dadar dibagi 2. Mereka sedang menonton liputan berita hiburan, dan tiba-tiba, wajah yang sangat mereka kenal muncul di layar. Peragaan busana yang menggemparkan dari Melissa Putriani sukses mengubah citra ondel-ondel menjadi karya mewah. Layar TV menunjukkan cuplikan para model berjalan di panggung, lalu menyorot Ibu Wahyuni yang anggun dan Melissa yang memeluknya. Penyiar berita itu berkata, sebuah pembalasan yang manis atas hinaan ondel-ondel kampung yang kabarnya pernah dilontarkan oleh mantan calon ibu mertuanya. Ibu Grace terbelalak. Wajahnya pucat pasi. Hinaan yang ia lontarkan di ruang tertutup kini menjadi konsumsi publik. Dia, Ibu Grace, kini dikenal di seluruh Indonesia bukan sebagai sosialita, tapi sebagai mantan calon ibu mertua yang jahat. Ardi menatap layar. Dia melihat Melissa. Dia terlihat sangat cantik, berkuasa, dan bahagia. Jauh lebih bahagia daripada saat bersamanya. Di sampingnya, ibunya sendiri, Ibu Grace, tampak kuyuh, tua, dan kalah. Pakaiannya daster kusam. Kontras itu menusuk Ardi tepat di jantungnya. "Matikan," desis Ibu Grace. Tangannya gemetar. "Matikan TV-nya Ardi, matikan." Ardi menekan tombol off. Kamar itu kembali gelap dan sunyi. Tapi gambaran di TV itu tidak ikut mati. Gambaran itu membakar retina mereka. Gambaran Melissa yang menang dan gambaran Ibu Wahyuni, sang ondel-ondel yang kini dipuja di atas panggung tempat mereka tidak akan pernah bisa menginjakan kaki lagi. 1 tahun, 365 hari telah berlalu sejak pesta pernikahan yang dibatalkan itu. Waktu 1 tahun itu terasa seperti seumur hidup bagi semua yang terlibat. Malam itu, Jakarta bermandikan cahaya dari lantai 68 di Oracle Tower, salah satu gedung tertinggi di ibu kota. Pemandangan kota tampak seperti permadani permata yang tak berujung. Disinilah, di restoran paling eksklusif di kota, Langit Senja, Melissa telah memesan 1 meja privat di dekat jendela. Ini adalah malam yang istimewa. Ini adalah hari ulang tahun Ibu Wahyuni. Melissa memandang ibunya yang duduk di seberangnya. Transformasi ibunya sangat luar biasa. Bukan hanya karena kebaya modern rancangan desainer akar bangsa yang beliau kenakan, yang memadukan sutra dan tenun Garut dengan begitu anggun. Bukan juga karena perhiasan mutiara sederhana, namun berkelas yang melingkari leher dan pergelangan tangannya. Transformasi itu ada di matanya. Api di mata Ibu Wahyuni telah kembali. Rasa takut dan keraguan yang dulu membayanginya kini telah lenyap. Dia tidak lagi berjalan menunduk. Dia adalah Dewan Kehormatan Program Akar Bangsa, seorang filantropis yang dihormati, yang menghabiskan waktunya berkeliling Indonesia, memberdayakan ratusan perajin wanita lainnya. Dia kini fasih berbicara di depan umum, menceritakan kisahnya menginspirasi orang lain. "Makanannya enak sekali, Nak," kata Ibu Wahyuni lemut setelah mencicipi hidangan panaret scallop di depannya. "Tapi, jujur, Ibu masih lebih suka sayur asem buatan kita di rumah." Melissa tertawa.
Melisa tahu, Bu. Tapi sekali-sekali ibu pantas mendapatkan ini. Selamat ulang tahun, Bu. Melisa mengangkat gelasnya yang berisi jus mangga. Terima kasih, Nak. Balas Ibu Wahyuni ikut mengangkat gelasnya. Ibu tidak pernah bermimpi bisa merayakan ulang tahun di tempat seperti ini. Rasanya seperti di awan. Ibu pantas mendapatkan lebih dari ini, kata Melisa tulus. Setelah semua yang ibu korbankan untuk Melisa, mereka menikmati makan malam mereka dengan tenang. Berbicara tentang rencana program selanjutnya, tentang desa penenun di Sumba yang baru mereka kunjungi, tentang resep masakan baru. Mereka tidak pernah lagi menyebut nama Ardi atau Ibu Grace. Dua orang itu seperti bab yang sudah selesai, buku yang sudah ditutup dan disimpan di rak paling berdebu. Saat hidangan penutup, sebuah kue lava coklat yang indah disajikan. Melisa menatap keluar jendela. Dia senang melihat pemandangan kota dari atas. Dia melihat jalanan utama di bawah sana. Mobil-mobil tampak seperti serangga kecil yang bergerak lambat. Perhatiannya tertuju pada sebuah persimpangan ramai tepat di seberang hotel mewah tempat mereka makan. Di sudut jalan itu berjejer warung-warung kaki lima. Salah satunya adalah warung nasi goreng tenda yang sepertinya akan segera tutup. Melisa melihat ada sedikit keributan di depan warung itu. Penjual nasi goreng, seorang pria bertubuh besar, tampak mengusir dua orang. Dua orang itu terlihat kotor dan compang-camping. Gelandangan, penjual itu sepertinya melemparkan sesuatu ke trotoar. Sebuah bungkusan, mungkin sisa makanan. Saat itulah pemandangan yang menyedihkan itu berubah menjadi mengerikan. Kedua gelandangan itu langsung berebut bungkusan tersebut. Mereka bergulingan di trotoar yang kotor. Si pria menarik rambut si wanita mencakar wajah si pria. Mereka berteriak-teriak memaki, seperti dua hewan liar yang memperebutkan bangkai. Ya Allah, desis Ibu Wahyuni yang kini ikut melihat ke bawah. Kasihan sekali mereka, sampai harus berebut makanan sisa seperti itu. Melisa menyipitkan matanya. Restoran itu sangat tinggi, dan di bawah sana gelap. Tapi postur tubuh itu, cara si pria bergerak, ada sesuatu yang terasa familiar. Ella adalah seorang analis. Dia dilatih untuk melihat detail. Dia melihat si pria kurus kering, rambutnya gimbal dan panjang tak terurus. Jenggotnya tebal dan kotor, pakaiannya robek di sana-sini. Dia melihat si wanita. Rambutnya yang dulu pirang dan terawat, kini kusam, acak-acakan, dan sebagian rontok. Wajahnya cekung. Pakaiannya hanya daster kusam yang sudah berubah warna menjadi coklat karena kotoran. Lalu, dalam pergulatan itu, si pria berhasil merebut bungkusan itu. Dia berdiri di bawah lampu jalan, membuka bungkusan itu dengan rakus, dan mulai menyuapkan nasi sisa ke mulutnya dengan tangan. Cahaya lampu jalan menyorot wajahnya dengan jelas. Jantung Melisa berhenti berdetak. Itu Ardi. Wanita yang kini terduduk di trotoar menangis meraung-raung sambil memukuli aspal karena kelaparan adalah Ibu Grace. Setahun yang lalu, mereka duduk di meja VIP, menertawakan ibunya. Setahun yang lalu, mereka minum sampahnya termahal dan memakan hidangan mewah. Malam ini, di seberang jalan dari tempat Melisa makan hidangan bintang 5, mereka berebut nasi bungkus sisa di trotoar. Melisa, kamu kenapa, Nak? Pucat sekali. Tanya Ibu Wahyuni, cemas. Melisa tidak menjawab. Dia hanya menatap. Dia melihat Ardi makan dengan lahap, tidak peduli pada ibunya yang meraung. Dia melihat Ibu Grace. Wanita yang dulu menghina ibunya sebagai orang kampung, kini hidup lebih rendah. Lebih hina daripada pengemis paling menyedihkan sekalipun. Ibu Wahyuni mengikuti arah pandang putrinya. Dia melihat lebih saksama. Matanya membelalak. Tangannya menutup mulutnya. Itu Ardi dan Ibu Grace. Suaranya bergetar. Tidak percaya. Di bawah sana, Ardi selesai makan. Dia menjilati jari-jarinya yang kotor. Dia lalu menendang pelan tubuh ibunya. Diam, berisik. Hardiknya. Salahmu sendiri, kenapa kamu tidak lebih cepat? Ibu Grace hanya bisa menangis semakin keras. Ardi menyandarkan tubuhnya yang kurus ke tiang lampu.
Dia tampak lelah. Matanya menatap kosong ke jalanan. Lalu dia mengangkat kepalanya. Dia menatap ke atas. Dia melihat gedung-gedung mewah yang menjulang. Dia melihat di Oracle Tower. Dia melihat titik-titik cahaya restoran mewah di puncaknya, tempat di mana dia dulu sering berada. Dan dia melihat jendela besar itu. Dia melihat dua sosok wanita yang sedang menatap ke bawah. Data penglihatan di malam hari tidak jelas. Tapi entah bagaimana, Ardi tahu. Dia memfokuskan pandangannya. Jarak mereka ratusan meter. Dipisahkan oleh kaca, beton, dan status sosial yang kini berbalik 180 derajat. Jantung Ardi berdebar kencang. Dia melihat siluet berhijab itu. Dia melihat wanita di sampingnya. Dia tahu siapa itu. Itu Melissa. Dan di sampingnya, wanita yang dulu dihina ibunya. Melissa sedang menatapnya. Menatapnya dari langit. Sementara dia merangkak di bumi. Mata mereka bertemu. Bagi Ardi, momen itu adalah keabadian. Waktu membeku, suara klakson mobil, teriakan ibunya, bau busuk dari selokan di dekatnya, semuanya lenyap. Yang ada hanya wajah itu. Wajah Melissa. Jauh di atas sana. Di dalam istana kaca yang berkilauan, dia tidak bisa melihat ekspresi Melissa. Tapi dia tidak perlu melihatnya. Fakta bahwa Melissa ada di sana, dan dia ada di sini, sudah cukup. Itu adalah penghakiman terakhir. Rasa malu. Bukan sekadar malu. Ini adalah rasa malu yang membakar, yang menggerogoti sisa-sisa jiwanya. Rasa malu yang begitu pekat hingga terasa seperti asam di tenggorokannya. Semua yang ia miliki, semua yang ia buang, semua yang bisa ia dapatkan, terlintas di depan matanya dalam sepersekian detik. Dia melihat kemewahan yang ia nikmati. Dia melihat tawa puasnya di hari pernikahan. Dia melihat ibunya melontarkan hinaan itu. Dan dia melihat dirinya sendiri yang tidak melakukan apa-apa selain ikut tertawa. Tawa itulah yang membawanya ke trotoar ini. Dia melihat Melissa, simbol dari semua kecerdasan dan kerja keras yang ia curi dan sia-siakan. Dia melihat ibunya di sampingnya, simbol dari harga diri yang ia dan ibunya injak-injak. Dan kini kedua wanita itu menatapnya dalam wujudnya yang paling hina. Seorang gelandangan kurus kotor yang baru saja berebut nasi sisa dengan ibunya sendiri. Tidak, desis Ardi. Penyesalan itu begitu kuat, begitu melumpuhkan hingga dia tidak bisa bernapas. Ibu Grace yang masih menangis melihat perubahan di wajah putranya. Dia melihat arah pandang Ardi. Ada apa, Ardi? Apa yang kamu lihat? Dia mencoba melihat ke atas, ke menara yang berkilauan itu. Jangan lihat ke atas, teriak Ardi. Suaranya serak penuh kepanikan. Dia tidak sanggup. Dia tidak sanggup membiarkan ibunya ikut melihat. Dia tidak sanggup jika Melissa melihat ibunya dalam kondisi ini. Dia tidak sanggup menanggung penghakiman itu. Dengan sisa tenaga yang dia miliki, Ardi menarik lengan ibunya dengan kasar. Pergi dari sini, cepat. Sakit, Ardi lepaskan. Aku lapar, raung ibu Grace. Pergi, Ardi tidak peduli. Dia menarik ibunya seperti menarik karung beras. Dia menyeretnya menjauh dari cahaya lampu jalan. Menjauh dari tatapan mata Melissa. Dia menyeretnya masuk ke dalam kegelapan gang sempit di antara dua ruko yang tutup. Mereka tersungkur di tumpukan kardus bekas yang basah. Bau pesing menusuk hidung mereka. Kenapa kamu menyeretku? Aku masih lapar. Isa ibu Grace memukuli dada putranya yang kurus. Ardi tidak membalas. Dia hanya duduk bersandar di dinding yang lembab. Dia menundukkan kepalanya dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya di antara kedua lututnya. Bahunya berguncang hebat. Untuk pertama kalinya, Ardi menangis. Bukan tangisan frustrasi, bukan tangisan kemarahan. Itu adalah tangisan penyesalan yang abadi. Dia tahu malam ini, hidupnya benar-benar telah berakhir. Dia telah menjadi penyesalan berjalan di atas. Di dalam restoran yang hangat dan mewah, Ibu Wahyuni memegang tangan Melissa. Tangan putrinya terasa dingin. Dia melihatmu, nak, bisik Ibu Wahyuni. Melissa mengangguk pelan. Dia tidak beranjak dari jendela sampai kedua sosok itu lenyap di telan kegelapan gang. Dia tidak mengejet. Dia tidak tersenyum puas. Dia hanya menatap dengan dingin, sedingin keadilan. Lalu dia berbalik dari jendela.
Dia membelakangi pemandangan itu. Pemandangan Ardi dan Ibu Grace di trotoar itu kini ada di belakangnya. Tempatnya memang di masa lalu. Dia kembali duduk di kursinya. Dia menatap ibunya lekat-lekat. Wajah ibunya yang kini bersinar, yang penuh dengan kedamaian dan harga diri. Inilah yang penting. Inilah kemenangannya. Ibu bahagia? Tanya Melisa lembut. Ibu Wahyuni menatap putrinya. Dia mengulurkan tangannya, mengelus pipi Melisa yang berhijab. Air mata mengenang di pelupuk matanya. Tapi ini adalah air mata bahagia. Ibu tidak hanya bahagia, nak, kata Ibu Wahyuni. Suaranya bergetar haru. Ibu bangga padamu. Sangat bangga. Melisa tersenyum. Senyum tulus pertama malam itu. Dia menggenggam tangan ibunya. Semua ini untuk ibu. Kemenangan sejati telah tercapai. Bukan saat Melisa melihat Ardi dan Ibu Grace jatuh terpuruk di jalanan. Itu hanya karma. Sebuah konsekuensi logis dari perbuatan mereka. Kemenangan sejati Melisa adalah saat ini. Saat dia duduk di seberang ibunya. Melihat wanita yang paling ia cintai itu tersenyum dengan kepala tegak. Kemenangan itu adalah saat ia berhasil menghapus air mata luka ibunya. Dan menggantinya dengan air mata kebanggaan. Melisa telah membuktikan segalanya. Dia tidak hanya menghancurkan mereka yang telah menginjak-injak harga diri ibunya. Dia juga telah mengangkat derajat ibunya dari wanita yang dihina sebagai ondel-ondel. Menjadi seorang ibu terhormat yang duduk di puncak dunia. Hidup terus berjalan. Putriani Kriting tumbuh menjadi salah satu perusahaan investasi dan strategi terbesar di Asia Tenggara. Program Akar Bangsa menjadi yayasan nasional, membangun sekolah-sekolah kejuruan di seluruh pelosok negeri, memastikan para perajin tradisional mendapatkan tempat yang layak. Ibu Wahyuni menjadi simbol ketahanan dan kehormatan. Nama Ardi dan Ibu Grace lenyap di telan waktu. Mereka menjadi cerita hantu di kalangan elit Jakarta. Sebuah dongeng peringatan tentang kesombongan dan kejatuhannya. Tidak ada yang tahu di mana mereka berakhir. Mereka hanya menghilang. Terkubur dalam penyesalan abadi mereka. Di sudut-sudut gelap ibu kota. Dan Melisa, dia telah menemukan kedamaiannya, bukan dalam pembalasan dendam, tapi dalam pembuktian. Dia telah membuktikan bahwa kehormatan sejati tidak terletak pada gaun yang berkilauan atau tawa yang angkuh, tapi pada karakter yang kokoh dan cinta yang tulus kepada seorang ibu. Ya,